Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofian Nur, NIM 3022020025, kelas Teknik Pertambangan 3A. Di sini saya akan menjelaskan salah satu alat angkut, yaitu lokomotif. Pengertian lokomotif. Lokomotif adalah bagian dari rangkaian kereta api di mana terdapat mesin untuk menggerakkan kereta api. Biasanya, lokomotif terletak paling depan dari rangkaian kereta api. Operator dari lokomotif disebut masinis. Masinis menjalankan kereta api berdasarkan perintah dari pusat pengendali perjalanan kereta api melalui sinyal yang terletak di pinggir jalur rel. Fungsi lokomotif. Lokomotif belt conveyor atau jaw crusher berfungsi sebagai alat dorong muat, alat peremukan primer diterapkan pada tambang bawah tanah. Alat ini dipakai pada front penambangan sebagai alat dorong muat dari hasil peledakan ke dalam alat angkut. Terdiri dari beberapa tipe, box tipe, dan modification tipe scraper. Sebagai alat angkut material pada tambang bawah tanah bergerak di atas rel terdiri dari beberapa tipe, yaitu side dump, scoop, Hawksmith, standard wooden, gable button, sub-level, dan Peabody minor car. Cara kerja lokomotif. 1. Batu bara atau minyak adalah bahan bakar yang digunakan untuk memanaskan air atau batu bara ditunjukkan dalam diagram. Batu bara dibawa dalam tender lokomotif dan disekop oleh petugas pemadam ke dalam kotak api. Air dibawa ke dalam tender di tangki yang mengelilingi batu bara. Air mengalir ke lokomotif memulai perangkat yang disebut injektor. 2. Dengan menyebarkan batu bara secara merata di seluruh kotak api, petugas pemadam kebakaran menciptakan api tingkat di atas pintu. Udara mengalir melalui gerbang yang memungkinkan batu bara terbakar lebih panas. Gas panas yang dilepaskan dari batu bara mengalir maju melalui serangkaian cerobong asap atau tabung ke depan lokomotif. Air mengelilingi bagian luar kotak api. Panas dari batu bara yang terbakar mengubah air menjadi uap yang naik ke atas boiler. Area di sekitar tungku dan tabung adalah generator uap dari lokomotif. 3. Steam berkumpul di steam dome. Titik tertinggi di boiler, insinyur menggunakan throttle untuk mengatur jumlah uap yang dikirim ke piston. Tuas throttle di kabin membuka dan menutup katup throttle di kubah uap. Uap mengalir ke katup piston yang mengontrol pemasukan uap ke silinder. Begitu berada di piston, uap mengembang mendorongnya ke arah yang berlawanan. 4. Pada akhir langkah piston, port knalpot terbuka, memungkinkan uap keluar. Kemudian proses ini dibalik dan diulangi dalam arah yang berlawanan. Uap masuk ke kedua sisi piston sehingga selalu berada di bawah daya. Tuas di dalam kabin memungkinkan insinyur mengontrol aksi katup piston atau arah gerakan lokomotif dan timing. Piston mendorong atau menarik batang yang terhubung ke roda penggerak, memberikan kekuatan yang dibutuhkan untuk menggerakkan lokomotif. 5. Uapnya habis melalui nozzle dan naik melalui kotak asap ke dalam tumpukan. Tindakan ini menghasilkan suara cup-cup yang terdengar ketika lokomotif bergerak. Draft hasil vakum menarik udara melalui kotak api untuk mendorong pembakaran batu bara. Baik uap dan asap batu bara yang dihabiskan naik melalui tumpukan. Kelebihan lokomotif. Apabila dibandingkan dengan kereta kuda zaman dahulu, lokomotif memiliki kecepatan lebih tinggi. Selain itu, lokomotif lebih banyak menampung material dibandingkan kereta kuda. Kekurangan lokomotif. Biaya operasional lebih mahal karena batu bara termasuk sumber daya alam yang cukup mahal. Selain itu, efisiennya sangat rendah. Bahkan lokomotif uap terbaik hanya menggunakan kira-kira 6% energi yang dihasilkan oleh pembakaran batu bara menjadi gerakan. Bagian lokomotif. 1. Motor diesel. Motor diesel adalah mesin penggerak utama pada lokomotif. 2. Generator utama. Generator utama adalah generator yang langsung dihubungkan dengan proses keluaran motor diesel. Generator utama menyerap sekitar 92% daya dari keluaran motor diesel yang untuk membangkitkan arus listrik dan mencatu motor traksi, dan sekitar 8% untuk peralatan pembantu seperti kompresor udara tekan, fan udara pendingin, dan sebagainya.
4. Motor traksi. Motor traksi merupakan motor listrik yang berfungsi untuk membangkitkan momen putar yang akan diteruskan melalui roda gigi untuk memutar roda. Motor traksi hanya digunakan pada lokomotif diesel elektrik. 5. Bogi lokomotif diesel berfungsi untuk mendukung rangka dasar dan badan lokomotif beserta mesin dan peralatannya. 7. Ruang masinis. Ruang masinis adalah tempat masinis untuk mengoperasikan dan mengendalikan laju lokomotif. Komponen utama lokomotif: 1. Starter, fuel pump, boss pump, overflow valve, nozzle, girder boss pump, turbo supercharger, dan intercooler. Maintenance. Pengertian maintenance yang berarti merawat, menjaga, dan menjaga. Maintenance terdiri dari beberapa elemen dalam bentuk peralatan mesin, penggantian komponen atau suku cadang, biaya pemeliharaan, nilai, rencana kegiatan pemeliharaan atau metode, dan pemain pemeliharaan. Tujuan maintenance: 1. Perpanjang kegunaan aset. Pastikan ketersediaan optimal peralatan yang dipasang untuk produksi dan dapatkan pengembalian investasi semaksimal mungkin. Untuk memastikan kesiapan operasional untuk semua peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk memastikan keamanan mereka yang menggunakan fasilitas ini. Kapasitas produksi dapat memenuhi kebutuhan Anda sesuai dengan rencana produksi. Klasifikasi maintenance. 1. Perawatan yang direncanakan. Pemeliharaan preventif adalah pemeliharaan yang dilakukan untuk kriteria tertentu dalam periode waktu tertentu atau pada berbagai tahap proses produksi. Tujuannya adalah agar produk yang dihasilkan sejalan dengan rencana untuk kualitas, biaya, dan ketepatan waktu. Pemeliharaan rutin adalah pemeliharaan yang dimaksud untuk mencegah kerusakan dan dilakukan secara teratur dalam periode waktu tertentu. Jendela perawatan didasarkan pada pengalaman, data historis, atau rekomendasi dari pembuat mesin yang relevan. Pemeliharaan prediktif. Ini adalah strategi perawatan yang implementasinya didasarkan pada keadaan alat berat itu sendiri. Pemeliharaan prediktif juga dikenal sebagai pemeliharaan berbasis negara, juga disebut pemantauan kesehatan mesin. Dengan kata lain, Anda harus memeriksa mesin secara teratur untuk menentukan kondisi mesin Anda untuk mengetahui keadaan dan keamanan kerjanya. 2. Perawatan tidak terencana, unplanned maintenance. Pemeliharaan yang tidak terencana adalah pemeliharaan yang dilakukan karena indikasi dan instruksi bahwa ada langkah-langkah dalam aktivitas proses produksi yang tiba-tiba menghasilkan hasil yang tidak tepat. Perawatan darurat adalah kegiatan perawatan mesin yang memerlukan respon darurat untuk mencegah konsekuensi yang lebih serius. Perbaikan kerusakan adalah perbaikan yang terjadi ketika peralatan gagal dan membutuhkan perbaikan mendesak atau pemeliharaan berbasis prioritas. Di sini saya akan menunjukkan cara kerja lokomotif. Di sini lokomotif berjalan di atas rel. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.